Uh, Hai all, senang sekali rasanya saya bisa kembali hadir di live IG ini. Yang sebelumnya I've been contemplating so long untuk bisa hadir di platform ini. Thanks to Mirza yang udah encourage saya untuk nyebur ke kegiatan yang menurut saya cukup membantu untuk maintain my sanity. Hai, Mbak Dian. Terutama di tengah pandemik ini ya. Dan kebetulan live IG kemarin responnya sangat baik sama Mirza dan semakin mengencourage saya untuk menggunakan platform ini dengan baik. Nah, hari ini saya mengundang teman saya. Naik berapa kilo ya, Mi? Mengundang teman saya, Civivi, untuk bisa hadir. Hai semua. Naiknya 5 kilo kayaknya, Mi. Sambil nunggu Civivi, kayaknya memang kemarin juga sinyalnya agak-agak jelek sih sama si Mirza. Civivi ini teman saya di dulu dia cabin crew AirAsia juga. Bentar ya, nunggu Civivi-nya hadir di sini. Uh, Civivi, mana ya Civivi? Oh ya teman-teman, gimana kabarnya semua? Masih produktif kan? Eh, Tadi juga kayak saya juga udah menjalani hari kayak new normal gitu, pergi ke gym tapi banyak banget term and conditionnya harus pakai masker, terus sebelum masuk gymnya harus cuci tangan segala macem. Kayaknya those kind of things bakalan jadi apa ya, kegiatan sehari-hari kali ya, kemanapun. Iya, kamu punya usaha kue ya, Mi? Mana ya si Cici Vivi? Cici Vivi. Eh, Ci. Sebentar. Ya, sebentar ya. Udah bisa. Hai. Maaf, kan Ibu ibu-ibu. ya. Dari tadi pencet. Yang mana, yang mana? Bodohnya. Ya, apa kabar? Halo, baik. Gimana masih Lamanya pro? kita nggak ketemu. Kenapa lama banget gak ketemu kayak Udah lama beberapa ya tahun nggak lalu? ketemu ya. Cici, Sudah kayaknya berapa abad? kameranya agak bawah gitu gak sih? Biar agak full gitu, biar that's Biar better. nggak kelihatan gendutnya. Anyway, suara kita berdua kedengeran ya? Kedengeran gak sih? Dua-duanya? Kedengeran lah ya. Oke. Okay. Gitu. How are you? Gimana, masih masih I'm produktif? Masih good. aktif kemari? Masih. Harus produktif. Kan masih muda. Ah, baik. Oh, Anyway, saya mengenalin dulu Cici Vivi ini sama teman-teman follower saya. Jadi emang seperti yang saya bilang tadi, Cici Vivi ini teman saya udah kenal berapa lama ya, Ci? 2010 kayaknya teman-teman ketemu ya di sini di Bali. Waktu itu Cici masih Mm-mm. jadi pramugari Lebih. Ya. lebih ya, Hmm. jadi pramugari AirAsia Kayak tapi 2009. 2009 ya. Iya, tapi Mm-mm. habis itu CVV-nya resign dan Mm-mm. menjalani profesi barunya sebagai seorang Iya. istri dari Bang Ai dan juga ibu dari dua anak cantik dan mengembaskan. Nah, salah satu anaknya itu kakak Kalista. Mm-mm. Kalista ini mengalami punya kebutuhan khusus. Dia mengalami hearing loss, betul, dan harus Betul. melakukan bilateral cochlear. Benar nggak sih kayak nyebutnya? Koklear. Mm-mm. Cochlear. Koklear. Implan koklear. Nah, makanya saya mengundang CGV ini untuk bisa hadir dan sharing uh, pengalamannya dan mungkin langsung aja kali ya Cia, gimana sih pertama kali
Cici dan keluarga mengetahui bahwa Kalista itu memiliki kebutuhan khusus? Oke. Pertama kali, jadi beda umurnya Kalista sama Aurora cuma 1 tahun 1 bulan. Jadi Mhm. which is Kalista pas umur 1 tahun itu lahirlah anak kedua. Mhm. Nah, jadi kita ada perbandingan gitu kan. Waktu misalnya kakaknya udah beranjak, udah gede, tapi kok waktu toddler lah ya kita sebutnya. Waktu balita, toddler, dia itu kayak punya dunia sendiri, itu satu. Terus yang kedua, pada saat waktu itu kayak lagi zaman gempa-gempa Mhm. gitulah. Waktu gempa-gempa itu gempa, terus kan ada hujan, ada petir-petir, geruduk-geruduk Mhm. itu. Jadi waktu itu kenceng banget petirnya, Mhm. posisi mereka lagi tidur. Nah, Mhm. yang nangis cuma anak kedua, yang waktu itu which is masih baby. Ah. Kalista waktu itu umur setahun setahun 2 bulanan. Itu kayak nggak denger apa-apa. Terus beranjak dia udah lumayan 1 tahun 3 bulan, kayaknya udah mau belajar belajar jalan gitu. Dia itu kayak dipanggil-panggil nggak noleh. Nah, Dipanggil-panggil oleh. dipanggil-panggil nggak noleh. Terus ada anak tetangga yang seumuran, beda Mhm. cuma sebulanan doang, itu udah kayak bisa manggil mama, mama gitu, ngebabling. Kalau bahasa parenting itu ngebabling. Jadi Nah, dia kayak tata tata ba 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 gitu. Sedangkan Kalista kayak anak yang tantrum kalau misalnya mau apa gitu nunjuk-nunjuk gitu. oke. Jadi Tanpa itu kan iya, iya. jadi itu kan kayak pernikahanku pertama kali. Nah, Pernikahanku pertama kali gitu pertama ya. selalu jadi Dan yang pertama pertama Ci. kali nikah, terus pertama kali punya anak. Jadi yang bener-bener kita kayak awam awam banget dan nggak tahu Oke. ini sebenarnya bermasalah atau enggak sih gitu. Mhm. Itu awalnya. Terus ada beberapa saudara yang kayak oh oh nggak apa-apa nggak apa-apa. Itu emang anaknya memang keturunan, ada keluarga yang speech Mhm. delay. Mhm. Speech delay itu orang yang terlambat ngomongnya gitu. Mhm. Jadi kita anggap oh ya udahlah nggak apa-apa, mungkin ntar lagi itu bisa ngomong. Kita sampai ke dokter anak, ke dokter profesor juga, ahli Mhm. gizi dan ahli tumbuh kembang anak. Itu Mhm. katanya, oh coba deh Kalista disekolahin karena kebetulan nikah anak pertama, saya nikah ke anak pertama Mhm. keluarga, terus yang benar-benar belum pernah punya cucu. Jadi Mhm. mungkin kurang pergaulan, mungkin harus dikenalin sama tetangga-tetangga yang lain. Tapi nggak ngaruh. Terus Mhm. sampai nyari sekolah juga, nyari sekolah nggak ngaruh juga. Sampai gurunya bilang kalau misalnya disuruh misalnya kan anak-anak TK tuh ya, itu waktu itu namanya toddler. Itu Mhm. anak umur 1,5 tahun udah bisa masuk sekolah kan. Mhm. Dan kebetulan mereka berbasis bahasa Inggris. Mhm. Terus katanya kalau misalnya, oke let's go kid, wash your hands gitu before lunch lunch atau eat gitulah. Terus dia nggak noleh, jadi Mhm. mesti di tap dulu sama missnya. Nah Mhm. dari situ missnya juga ngomong, kok mami kayaknya ada yang aneh karena Kalistanya kayak nggak ngerespon, kayak punya dunia sendiri. Dari situlah cek pendengarannya ke THT gitu. Dan ceknya ternyata nggak seperti cek pendengaran orang dewasa karena dia kan masih bayi. Kalau Nah, orang dewasa tuh kan kalau misalnya kita waktu cek pendengaran, inget nggak waktu kita mau terbang kita kayak nah, dimasuk ke ya. box gitu kan, ke box terus kalau ada suara terus kita respon-respon gitu kan, pencet-pencet tet gitu. Tapi kalau buat anak bayi yang belum bisa merespon, Mhm. itu mereka harus ditidurkan dulu. Jadi kayak minum obat obat sesuatu obat yang bikin mereka tidur dan Ah. dipasang-pasangin kabel gitu Mhm. di kepalanya gitu. Dan di situ dilihat Itu sarafnya seperti Kalista apa umur respon. pada saat itu Itu pertama kali? 1 tahun 3 bulan 1 tahun pengecekan pertama kali. Itu di Bali. Itu di di Bali. Bali. Kalista umur berapa? Terus kenapa? Sekarang umur berapa Kalista? Sekarang udah 8 tahun. Oh wow, oke. Mantap. Gitu. Terus, Terus kita cari pembenaran dong. mhm. Ya biasalah ya orang Indonesia, nggak mungkin kayaknya alatnya rusak atau apalah karena satu Kayak keturunan kita denial nggak gitu ya. Denial. denial banget karena dunia runtuh bu, dunia runtuh banget. Bu, Pak, Iya biasa sabar Bu. kamu sama ibu-ibu.
Jadi kayak apa ya? Itu anak pertama masalahnya. Anak pertama dari kehamilannya itu sehat banget, makanannya pun aku jaga, yang benar-benar kita nggak mau makan yang mentah-mentah. Kulkas pun spesial aku beli, beneran ini nggak bohong, bukannya mau arogan ya. Kulkas spesial kita beli, memang hanya khusus makanan yang aku bisa konsumsi. Jadi sayur-sayuran, sup, daging, itu bener-bener yang semuanya well done. Nggak berani makan makanan Jepang yang mentah-mentah. Kayak gitu-gitu, gitu. Dan banyak vitamin, susu, segala macam lah dijaga. Jadi kayaknya nggak mungkin itu bisa terjadi gitu. Dan waktu bayi pun, dalam proses kehamilannya pun, nggak ada sesuatu yang terjadi yang maksudnya bikin apa ya, bikin mencurigakan. Akunya juga nggak ada campak, terus nggak ada melihara binatang, kan katanya kucing berbahaya bagi orang hamil. Terus ada suatu penyakit yang namanya robula kalau nggak salah. Itu bisa mengakibatkan si ibu dan si bayi itu merusak pendengaran atau mata atau jantung. Itu pun aku nggak pernah, demam berdarah apapun segala macam aku nggak pernah. Jadi fine fine aja. Jadi saat aku dengar setelah cek dengan alat-alat kabel-kabel itu, uh, terapisnya mbaknya ngomong, audioterapi namanya, audioterapinya ngomong bahwa hasilnya adalah Kalista itu tidak dapat mendengarkan suara lebih dari 1 meter, suara Oke. apapun. Jadi dia dapat menangkap suara sejarak 1 meter, dan itu hanya suara pesawat terbang dan bom yang meledak. Segitu parahnya telinga anakku. Itu Tuh. Jadi kanan dan kiri. kalau bicara bisik-bisik di telinganya dia juga mungkin dia tidak Nggak, bisa. nggak bisa dengar gitu. Jadi yang saat Setelah waktu aku mengetahui itu gimana langkah langkah-langkah yang dilakukan Cici dan keluarga sampai akhirnya bisa. um, jadi waktu itu beberapa bulan Mm-mm. sempat shock, harus mau nggak mau harus nerima dan harus dijalanin. Tapi satu sisi Bali itu termasuk daerah banget, Mm-mm. jadi sedikit banget. Jadi orang, kita yang punya anak spesial itu mesti kita yang aktif gitu, karena pemerintahan kan nggak punya, tidak mensosialisasikan apakah itu hearing loss. Mm. Mereka taunya bahasa kasarnya tuli. Jadi kalau Ah, tuli ya udah masuknya ke SLB dong gitu. iya. Padahal di sisi lain ada yang namanya teknologi, itu Mm. namanya alat bantu dengar, atau lebih canggihnya itu masuk lagi yang seperti Kalista pakai, Mm-mm. implan gitu, dengan mengimplan alat gitu. Nah, itu aku cari-cari informasi, itu aku search di Google, aku search, aku terbang ke Jakarta dengan cek yang sama, rumah sakit yang berbeda. Aku terbang ke Surabaya, hasilnya sama pula. Aku nggak percaya juga, aku terbang ke Singapura. Itu ke Mm. Mount E, Mm. terus aku terbang ke sana, cek juga segala macam. Nah, di situ salah satu profesor di sana Mm. yang benar-benar bikin aku ngerubah mindsetku. Apa Jadi itu? pada saat aku tahu Kalista ada kelainan di pendengarannya, itu aku pasti dong sebagai ibu denial. Nggak Mm. mungkin anakku seperti itu. Terus kemudian keluarga mencari pembenaran. Kenapa? Ada sakit apa? Atau mungkin kalau orang Bali kan kayak apa ya? Mencari, oh mungkin hari tanggal nikahnya salah, atau Mm. mungkin oh ada diguna-gunain kali gitu-gitu. Mm. Cuma namanya kita orang udah bingung, Mm. udah nggak tahu mau kemana gitu kan. Terus kita ya gitu keliling mencari kebenaran, apakah benar, apakah benar. Nah, Profesor Moni ngomong, aku lupa namanya siapa jujur. Profesor itu ngomong gini, apakah kamu orang kaya? Kata dia. Satu pertanyaan dia yang dia dia tanya ke aku, kamu orang kaya? Terus aku bilang, enggak. Aku bilang, kalau Mm. kamu bukan orang kaya, why you wasting your time and your money to find, kenapa ini Kalista? Kenapa kamu tidak menginvestasikan anakmu ke Mm. masa depannya? Karena Mm. anakmu adalah anak mahal. Orang Mm. lain bisa punya tanah, bisa punya mobil, kan jadi pengen nangis. Ah, sorry. Jadi nggak apa-apa. Jadi orang lain bisa punya tanah, bisa punya mobil, tapi kamu punya masa depan anakmu gitu.
Oh, I Gitu. love it. Semenjak itu aku eh, merubah mindsetku banget dan Mhm, aku fighting ke keluarga bahwa mhm, aku mau implan, aku mau mhm, operasi anakku, aku mau mhm, masa depan anakku bagus, aku tidak mau menjadi shadow buat dia. Jadi aku mhm, mau dia mandiri, mendapatkan jodoh, mhm, bisa apa simpelnya tanpa aku dia bisa mhm. hidup sendiri. Itu sih simpelnya goalku gitu. Jadi semenjak itu aku fighting dan memberikan pengertian ke keluarga walaupun susah banget karena notabene di Bali itu sangat-sangat sedikit. Mhm, Sangat-sangat sedikit anak yang hearing loss kemudian dia implan atau mhm. menggunakan alat bantu dengar. Kebanyakan mereka hearing loss itu dimasukkan ke SLB dan belajar apa bahasa isyarat Hmm, hmm, gitu. Dan sedangkan aku memilih ke jalan teknologi kan. hmm. Terus selama pas udah mulai pasang implan tuh usia berapa tahun tuh Kakak Cal? Itu prosesnya panjang banget. Jadi singkat ceritanya setelah Hmm, fighting sampai aku pinjem-pinjem duit juga karena besar banget biayanya. Sebelum itu Kalista harus tes dengan imunisasinya harus lengkap. hmm, Terus dengan kondisi bagian telinganya memang lengkap dalam artian lengkap. Jadi implan itu bisa dipasang di sana hmm, gitu. Jadi ada beberapa anak kejadian ketika orang tuanya mau implan ternyata ketika dicek CT scan itu bagian telinganya tidak lengkap di hmm. bagian dalamnya organnya jadi implan nggak bisa dilakukan gitu mau nggak mau mereka hanya bisa pakai alat bantu dengar namanya Oke. gitu jadi Kalista sebelum implan dia menggunakan alat bantu dengar itu selama 1 tahun Hmm, gitu. Selama 1 tahun dia pakai alat bantu dengar dengan berapa frekuensi, berapa titik frekuensi gitu aku lupa kanan kiri. Jadi kalau misalnya kita denger radio deh, denger radio tapi sinyalnya nggak bagus. Jadi ada hmm. nah itu yang didengar Kalista tuh seperti itu. Jadi Oh dia gitu. tidak bisa menangkap suara seperti kita orang normal Hmm, gitu. Itu ketika dia pakai alat bantu dengar. Itu aku konsisten terapi dia mendatangkan terapis ke rumah, terapi dia, dan itu 6 bulan aku terapi hanya bisa bilang dada, dada babai, dada. Harus sebegitu konsistennya dan setiap hari loh ya. Setiap hari minimal 1 jam terapinya dan selama konsisten itu selama 6 bulan dia hanya baru bisa bicara dada, produksi bicara dada. Dan hmm. itu aku panggil namanya di tempat sepi 4 kali 5 kali panggil baru dia bisa noleh Oleh. gitu. Kalau di tempat bising itu pasti dia ini gitu, ada bunyinya gitu, terus udah gitu dia pasti seperti kayak bising banget karena dia tidak jadi misalnya nih, kalau kita nih ya orang normal dengernya Hmm, ada suara back sound aja. Misalnya aku lagi ngomong, sebelahku mungkin lagi ngegibah, sebelahku hmm, lagi mungkin nyanyi gitu kan. Tapi kita bisa kayak ya udah aku ngomong sama Dami gitu loh. Jadi aku mengabaikan sebelah sebelahku. hmm. Tapi anak yang hearing loss yang menggunakan alat bantu dengar atau implan, mereka perlu belajar untuk menyaring suara-suara sebelah yang nggak penting. Oh Karena gitu. semuanya masuk, ya semua suara Oke. masuk Jadi mereka kayak dipaksa gitu. untuk kasih gitu ini suara suara apa gitu. Iya, Sementara kita kan iya, tahu lagi ngobrol di sebelah, oh ini orang lagi ngobrol nih gitu. Ah, iya. Tapi kita nggak peduliin gitu kan. Itu karena hmm, kita sudah mendengar dari bayi dari di dalam kandungan. Jadi kayak kita udah ahli gitu loh. Sedangkan Kalista operasi itu tahun 2015. hmm, Berarti di umur dia 3 tahun, dia lahir 2012. Di umur dia 3 tahun, aku baru ngumpulin uang, hmm. nggak full juga dengan pinjaman juga. Aku harus minjam ke ke bank sana sini, terus harus jual mobil, menggunakan tabunganku, ya nggak punya rumah lah istilahnya untuk investasi di anakku Hmm. gitu. Terus operasi deh langsung. Terus progres dari pertama kali pasang sampai sekarang usia Kalista berapa?
8,5 ya? Sekarang 8 tahun, ya. 8 tahun. Berarti udah 5 Progres tahun, ya. 5 tahun. Progresnya gimana tuh? Jadi anak-anak yang memiliki hearing loss itu punya dua usia kalau kita Hmm. sebutnya. Mhm. Usia fisik itu adalah usia dari dia lahir sampai sekarang adalah 8 tahun. Dan Mhm. satunya adalah usia pendengaran. Usia Mhm. pendengaran itu adalah ketika pertama kali dia mendengar suara. Kalau aku hitungnya adalah ketika dia baru implan, Mhm. terus nunggu kalau nggak salah sebulan. Setelah Mhm. sebulan kita ada proses switch on namanya. Jadi kita mengaktifkan alat itu. Jadi nanti alat yang sudah dipasang di dalam telinga, di dalam telinga, di dalamnya pun, di luarnya pun seperti kayak mic, dia gunanya mic sih. Jadi di Mhm. sini, terus dia ada prosesor itu untuk menangkap frekuensinya, gitu. Oke. Jadi itu yang dikoneksikan dengan yang di dalam yang mentranslate untuk ke otak gitu. Mhm. Jadi itu aku switch on, dari switch on itu Kalista pertama kali switch on itu adalah pertama kali alat itu berfungsi. Tapi Hmm. ternyata nggak sesimpel itu. Gimana tuh? Ternyata maksudnya kalau kita pikirkan, pokoknya gue mau implan, pasti itu Ah. solusinya saat saat itu kan. Gue pokoknya mau implan, gue nggak peduli, nggak punya rumah, nggak punya ini, Mhm. terserah lah. Pokoknya gue mau implan di kedua telinga anak gue, sombong gitu ceritanya. Karena um, biasanya kan ada yang kanan dulu atau yang kiri dulu satu-satu. Tapi kenapa aku maunya sekalian? Karena satu sakitnya sekalian, kasihan Mhm. anakku sih. Mhm. Aku Mhm. mikirnya gitu, sakitnya sekalian karena bener-bener dibedah. Jadi implan itu dia dibedah di bagian sini. Jadi ini dia digundulin gitu setengah, kayak mohak-mohak gitu. Mhm. Digundulin, terus ini dibuka kulitnya. Mhm. Nah, ada chip dan magnet itu dimasukkan ke dalam rumah siputnya. Rumah Hmm. siputnya itu ada kabelnya, terus ada nanti untuk pengganti bulu-bulunya itu menimbul kalau kita mendengar normal itu kan ada bulu-bulu halus di telinga yang berfungsi untuk uh, menyerap menyerap suara dan Hmm. menimbulkan electricity kemudian mentranslate ke otak gitu. Kalista itu kan nggak berfungsi Hmm. bulu-bulunya, jadi kabel itulah yang ditanam yang dimasukkan Hmm. sebagai membantu untuk mentranslate ke otak gitu. Hmm. Dan ternyata setelah operasi pun, nah ternyata disitulah cerita cerita awal hidupnya Kalista. Jadi Hmm. kayak strugglingnya ternyata baru di situ setelah Dia setelah implan gitu loh. eh, Iya, yang sebenarnya gitu. Kalau mungkin kemarin-kemarin itu hanya kayak apa ya? Ya kita berjuang juga gimana nerima ikhlas, yang pasti kan ikhlas dan ngejalanin dan bagaimana cara menerima kok nggak supaya tidak ada lagi pertanyaan kok bisa ya Kalista kenapa ya aku yang dipilih kenapa ya ini kan anak pertama itu udah aduh nangis darah pokoknya nangis darah banget deh sampai badanku gendut banget karena stres gitu terus kemudian habis implan dan ternyata di situ harus ada yang namanya setelah switch on kemudian kita ada namanya mapping jadi Map. mapping alat itu juga disesuaikan suaranya. Jadi dari volume yang kecil supaya Kalista tidak kaget kan. Hmm. Pertama kali dia dengar suara itu terapisnya kan ngomong Kalista gitu. Ekspresi dia mendengarkan suara itu kaget karena selama ini nggak pernah dengar suara kan. Iya, Oh. jadi dia kaget banget, kaget banget. Tapi waktu itu 2015 ya, itu Ah. aku belum ada kepikiran buat videoin, ngerti Hmm. nggak? Jadi masih hektik sama kondisi. Tapi Overwhelmed. sekarang throwback, iya throwback lagi kayak, aduh pengen banget ya videoin gimana ekspresi dia awal itu karena Pertama kali dengar suara. emang bener-bener kaget. Iya, kayak kita misalnya kita lagi fokus dengan apa gitu, terus ada suara apa gitu kan. Jadi kita noleh, ya, kayak gitu-gitu, Oh. gitu. Jadi ya setelah implan perjuangannya baru disitulah dengan terapi, konsistensi terapi kayak gitu-gitu. Hmm. Nah, jadi kita sekarang ngomongin bahasa ya, Ci ya. Maksudnya kita aja yang Mm-mm. punya pendengaran dan juga bicara yang baik, eh, masih terus belajar untuk mengolah bahasa. Nah,
Iya. gimana pola pendidikan yang Kalista jalani sekarang kaitannya dengan Mm-mm. bahasa Indonesia, bahasa daerah, mungkin bahasa Bali, mungkin keluarganya Mm-mm. banyak yang orang Bali kan. Iya, iya, tapi aku nggak ngajarin karena oke, lanjut dulu pertanyaannya. Terus sama sama bahasa Inggris mungkin kan ya bahasa Inggris kan Mm-mm. kita tahu sekarang sektor pekerjaan di mana-mana membutuhkan bahasa Inggris. Nah, gimana Hmm. di Vivi Nah, terapkan? berarti edukasi ya, masalah Hmm, edukasinya dia ya. Jadi waktu itu karena Kalista udah sekolah dari umur 1,5 tahun, dengan hmm, harapan kita dia bisa bersosialisasi dan segala macam dengan teman-temannya, hmm, aku mengambil keputusan itu aku berhenti, berhenti sekolah. Jadi hmm, aku putus sekolahnya semenjak dia operasi 2015. hmm, Kemudian aku cuti selama 1 tahun sampai 2016. Itu aku fokus hanya ke terapi. Nama terapinya itu AVT, hmm, Auditory Verbal Therapy, bukan speech therapy ya. Jadi nih banyak nih yang salah paham. Jadi hmm, uh, pendengaran yang bermasalah itu kan pendengaran. aha, Otomatis pendengaran bermasalah, otomatis kita nggak bisa ngomong gitu. betul. Makanya ada tuli dan bisu gitu. Ah, Karena yang dia nggak akan bisu kalau dia bisa denger gitu logikanya hmm, gitu. hmm, Jadi Kalista karena bermasalah di telinga, jadi yang perlu aku terapi itu adalah telinganya, hmm, memforcing memforcing telinganya supaya denger gitu. Bukan jadi kalau ini sudah bagus pendengarannya, kita kita melatih alatnya, kita hmm, melatih Kalista untuk fokus dan mendengar. Jadi otomatis nih pasti bisa produce dia ah, otomatis. Cuma di sana masih ada proses lagi. Memang produce-nya mungkin tidak tepat karena kata-kata yang ditangkap kan tidak sejernih kita normal nih. Jadi hmm. beberapa huruf-huruf vokal atau mungkin konsonan yang nggak bisa dia tangkap, itu kita harus memberikan dia speech therapy. Waduh, kayaknya ada masalah sinyal nih, Ci. Siapa? Lu ya? Kamu, Ci. Oke, now good, Nggak ada yang now good. ngaku. Udah. Gitu. Jadi, nah, terus balik lagi ke masalah edukasi ya. Hmm, Jadi, waktu itu aku stop belajar di sekolah manapun. Jadi, hmm, aku pakai terapi ahli terapi, karena waktu itu aku agamanya Hindu, jadi dan kebetulan menantu pertama. Jadi hmm, kita kalau yang beragama Hindu dan anak pertama, jadi untuk sembahyang atau untuk adat itu agak agak berat untuk di hmm, Bali. Jadi aku nggak bisa pindah waktu itu ke Jakarta. Waktu itu hmm. aku udah ke Jakarta, jadi ada seperti satu sekolah khusus untuk EVT, anak-anak Ah, yang menggunakan alat bantu dengar atau implan. Jadi dia seperti sekolah sekolah terapi gitu yang 101. Kemudian kalau misalnya dia sudah dipandang kayak mampu pendengarannya udah lumayan bagus, itu dia bakal grouping kayak gitu-gitu. Nah, aku hmm, pengen banget Kalisa waktu itu masuk ke sana. oke, Cuma nggak mungkin dong aku bolak-balik ya kan, balik. karena sekolahnya itu setiap hari. Waktu itu di Bekasi, aku lupa nama sekolahnya. Terus yayasan sih bukan sekolah. Terus karena keluarga tidak mengizinkan, jadi ya otomatis aku ya udah di Bali aja dengan tenaga terapis yang terhitung tangan. Bukan terhitung tangan, mungkin cuma ada 2 atau 3 zaman itu. Yang ada di Hmm, Google loh ya, yang ada di Google. Karena aku search di Google, terus aku masuk juga komunitas ibu-ibu yang memiliki nasib yang sama-sama aku. Jadi aku dapat info-info dari mereka juga. Terus aku ke salah satu terapis itu di situ Kalista di 1 minggu 2 kali terapi. 1 kali terapi itu 1 jam. mhm, Sisanya aku kerjakan di rumah. Jadi walaupun aku di rumah, aku tetap hmm, memfollow up anakku. Nah, di situ aku bilang strugglingnya itu baru baru di situ saat implan. Jadi even you punya duit, kalau you punya anak begitu, you mau implan secanggih apapun, tapi tapi kalau ada, tapi nggak di follow up di rumah sama orang tuanya loh ya, sama mhm, orang tuanya, tetap anak itu menurut aku tidak akan cepat prosesnya gitu. hmm, Progresnya itu nggak bakal cepat gitu. Yang membantu Kalista progresnya cepat, yang pertama faktor yang pasti itu berkat Tuhan. Tuhan mhm, memberikan
benar-benar keajaiban buat Kalista, kayak maksudnya mengubah mengubah hidup dia dan mengubah nasib dia menjadi, maksudnya kesempatan, memberikan kesempatan lah buat dia gitu. Itu karena Tuhan. Yang kedua, karena aku mengambil keputusan tadi langsung implan kedua telinganya, itu mempercepat karena dia lebih cepat masuk suaranya, lebih jelas. Hmm. Itu. Nah, yang ketiga itu ada follow up di rumah. Jadi waktu itu pada saat terapi 1 tahun, suamiku aku ban, tidak boleh menyentuh anakku karena tidak harus, ya beneran. Terus ada rulesnya, kalau kakek neneknya atau siapapun yang datang ke rumah, ada rulesnya kalau mau bicara sama Kalista. Karena apa? Hitungannya Kalista tuh masih bayi banget, yang belum tahu suara apapun itu. Sedangkan aku mengenalkan ke dia suara satu persatu sedetail mungkin. Contohnya, suara kipas angin, itu ada suaranya kan. Terus plastik, kertas, suara mobil, motor, seperti itu. Kayak suara air. Jadi hal-hal sesimpel itu. Jadi, dan memberikan contoh, misalnya memberi pengertian daun. Semua daun, tapi kan beda-beda bentuknya ya. Gitu. Jadi bentuk yang lonjong juga daun gitu. Dan cara ngomongnya pun aku berirama gitu, kayak orang nyanyi. Oh gitu. Dan slow dan nyanyi, pokoknya ada tekniknya. Jadi kalau waktu itu suamiku diinterview juga sama terapisnya dan dia tanya, Bapak kalau di rumah coba ngomong. Jadi kita ada 6 basic terapi namanya. A, A, I, U, E, M, sama sh, gitu. Dan itu setiap pagi harus dicek. Kalau misalnya dia bisa menirukan, mendengar pertama, menirukan, dan memproduce, itu berarti alatnya oke, masih bisa, masih bagus gitu. Kayak gitu cara ngecek. Oh. Ya, kayak gitu. Mendengar Jadi, Cici, wow, berat banget ya Ci. Maksudnya ya Allah. Aku aja deh tadi ngebayangin gimana perjuangan seorang Cici dan juga keluarga dalam membesarkan Kalista gitu. Nah, Ci, sekarang aku pengen nanya, penasaran sama gimana kondisi Kalista sekarang. I mean, apakah Kalista tahu tentang kondisinya sekarang? Terus, gimana Kalista menghadapi itu gitu? Dia kan udah 8 tahun ya. Terus kosakata pertama kali yang aku perkenalkan sama dia adalah bahasa Indonesia. Dalam terapi dan dalam berkomunikasi sehari-hari aku menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Bali pun karena aku orang Bali, beragama Hindu, jadi dan tinggal di Bali, jadi pasti akan ada dia dengar bahasa Bali, tapi aku abaikan. Dalam artian biarkan dia belajar dari lingkungan. Jadi aku tidak memaksa dia untuk belajar itu. Kemudian di sekolahnya pun akademik, aku memilih sekolah Cambridge yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa primary-nya gitu. Dan ada bahasa pendampingnya juga, bahasa Mandarin. Jadi di situ pun aku tidak memaksakan Kalista harus 100%, tapi itu aku struggling juga untuk kayak mentranslate pada awalnya. Nah, awal-awal Kalista, kebetulan Kalista itu kan introvert. Jadi aku sidik jari itu. Nah, Kalista sebelum operasi itu sidik jari, terus psikotes juga. Karena apa? Karena sebelum kita pada saat implan, kemudian kita memasukkan terapi, istilahnya dia waktu itu umur 3,5 tahun operasinya, itu kan dia hilang gap dia tidak dengar tuh 3,5 tahun. Jadi aku memforsir dalam 1 tahun itu supaya umurnya dia umur pendengaran dia supaya sama teman-temannya gitu. Jadi aku memaksa memasukkan itu. Jadi pada saat tadi mau ngomong apa jadi lupa. Dimasukkan pendengar. Tadi aku nanya Kalista udah tahu Oh, belum udah tahu kondisi? belum gitu ya? Udah tahu, iya. Nah, dia itu kan tipikal orang yang introvert. Di Robert. situ introvert yang susah beradaptasi. Nah, dia sekarang kan udah umur 8 tahun, kelas 1 SD.
Hmm. Jadi dia udah umur kelas 1 SD. Sudah kelas 1 SD. Nah, di situ udah mulai nanya, udah mulai kayak malu karena mungkin eh, jadi gini, alatnya itu kan attach di sini mic-nya. Hmm. Ketika ketika alatnya jatuh, dia kan pakai magnet gitu. Hmm. Rambut dia itu tebel, Hmm. rambutnya tebel. Jadi mungkin kadang-kadang kan pada saat sekolah kan kita iket gitu kan, atau kadang-kadang pakai bandola gitu. Kadang di sekolahnya harus menggunakan topi. Jadi Hmm. pada saat menggunakan topi kegesek dong, dan Hmm. dia pasti jatuh. Hmm. Nah, saat jatuh itu dia akan bunyi, prosesornya itu akan bunyi. Jadi kayak ngasih alarm bahwa alatnya nggak attach gitu. Nah, Hmm. itu yang bikin akhirnya dia malu dan Hmm. dan dia udah nanya waktu berapa bulan yang lalu dia udah nanya kenapa eh, pertanyaan dia awalnya gini, Mami boleh nggak Kalista nggak usah pakai alat ke sekolah? Hmm. Karena Kalista bosen itu awalnya. Terus aku nggak nanggepin, terus ya nggak bisa lah kak gitu doang. Aku nggak kasih pengertian apa apa karena aku juga nggak siap waktu itu. Terus dia nanya lagi, kenapa Kalista harus pakai ini katanya? Kenapa Kalista harus pakai ini? Kalista malu. Nah, waktu itu aku lagi posisi nganter dia ke sekolah di dalam mobil dan itu luar biasa air mataku langsung nangis, nggak bisa ngomong, nggak bisa Hmm. ngasih, nggak bisa nggak bisa apa ya, nggak bisa ngasih, nggak Penjelasan. siap, bukan nggak bisa sih, nggak siap memberitahu bahwa iya kamu tuli, kamu harus pakai alat selamanya. Itu kayak apa ya, hancur gitu loh, hancur Hmm. banget. Terus aku diskusi juga sama terapisnya waktu itu harus seperti apa. Akhirnya terapisnya pun membuka jalan terang gitu, maksudnya kayak memberikan aku suatu pendapat yang menurutku iya juga gitu dan emang harus seperti itu. Jadi Hmm. terapisku bilang bahwa apapun kondisinya Kalista, kamu harus jujur dan kamu ungkapkan. Lalu aku bilang aku nggak siap karena aku pasti nangis. Aku nggak mau kelihatan aku nggak kuat di depan anakku gitu karena aku pengen membangun pribadi yang tangguh buat Yang kuat. dia dan pribadi dia yang percaya diri gitu loh. Terus sedangkan gue menjelaskan dengan nangis-nangis mewek kan lucu ya gitu. Waktu saat itu aku berpikir kayak gitu. Terus terapisnya bilang, iya enggak dong, salah. Kalau kamu berpikir seperti itu, sekarang kamu bilang, oh iya Kalista nggak apa-apa, tanpa ekspresi dan kamu happy-happy aja, you just fine, ya Kalista akan sedih. Karena, oh berarti cuma gue doang dong yang sedih dengan kondisi gue. Kok Hmm. lu berarti Hmm. baik-baik aja ya? Berarti semua orang baik-baik aja ya? Jadi semua Hmm. orang nggak ngerasain apa yang gue rasain gitu. Nah di saat Hmm. itu ya aku berpikir, iya ya, ya juga ya. Jadi pada saat kamu sedih ya kamu ungkapkan kamu sedih. Kamu bilang, mami juga susah, mami juga sedih. Kali harus seperti itu gitu. Dan ya gitu. Karena waktu perjuangan perjuangan aku terapi, situ kan banyak banget tuh omongan-omongan orang. Ah gila, alatnya semahal itu katanya mahal, tapi kok anaknya nggak bisa ngomong gitu. Terus Netizen iya biasa banyak ya. banget netizen, maha benar ya kan. Banyak banget. Terus yang kayak, oh ya iyalah, mamahnya dandan doang, keluar doang. Jadi anaknya kan nggak diurusin. Hmm. Banyak. Nah, Hmm. waktu aku denger itu sakit hati banget kan. Jadi aku punya inisiatif pada saat terapi Kalista. Setiap hari aku terapi, aku pasti video. Dan aku Hmm. masukkan ke Facebookku. Aku bikinin dia album khusus gitu. Jadi aku istilahnya seperti orang kayak, ini loh, gue pengen buktiin nih, sesusah ini loh. Gitu ya, Hmm. kayak ya maksudnya belum tentu semua orang itu bisa ngerjain apa yang aku kerjain dan bisa jadi bisa ada di sepatuku gitu, kayak gitu. Jadi dan itu pun aku jelaskan ke Kalista, maksudnya prosesnya mami juga berat, prosesnya mami sedih banget, mami begini mami begitu, aku jelasin. Cuma sepertinya sih ya dia belum terlalu paham maksudnya. Tapi aku bilang alat ini akan Kalista pakai selamanya. Terus dia tanya lagi, when I get married, kata dia, when I get married,
can I change my alat? Dia bilang, ya you can change later if I get more money. Aku bilang gitu, karena ini mahal banget kak. Kalau Mm-mm. mami punya uang, mami akan ganti yang sekecil mungkin supaya Kalista nggak malu. Tapi ya memang Kalista harus pakai selamanya. Sampai Kalista punya suami, sampai Kalista punya anak. Ya selamanya, sampai Kalista tua. Terus dia sih kayak cuma gitu, tapi guanya yang mewek kan ngeliat. Oh my God, gak mudah banget ya Ci jadi Cici. I mean, Iya, uh, kadang aku juga mungkin I don't even have a kids now. Cuman kayak aku ngerasa, iya, aku coba ngerasain apa yang Cici rasain gitu. Cuman kalau ngedenger cerita kayak gini kan sedih juga ya Ci ya. Nah Ci, Ci kan punya ada perasaan sedih, pasti sedih. Tapi ada nggak sih perasaan khawatir, kekhawatiran, ketakutan tersendiri tentang masa depan Kalistanya ke depan gitu? banget, banget. How Makanya how aku you set, overcome how you iya. overcome it? Pertama, jadi kita throwback dulu ya. Mm-mm. Eh, Kenapa aku mengeset goalku dia harus implan adalah masa depan dia, kan gitu, ya kan? Supaya aku dan suami tidak menjadi bayangan dia. Bayangan dalam artian nggak mungkin dong aku udah tua terus ngikutin dia dari belakang terus atau mensupport dia. Roda kan nggak selalu di atas. Iya kalau gua mampu gitu. Kalau misalnya enggak gimana gitu. Dan makanya aku ya bukan berarti orang yang masuk SLB atau mungkin hanya pakai alat bantu dengar juga tidak beruntung, bukan. Bukan, mereka banyak, aku sempat jadi ini volunteer Mm-mm. volunteer untuk menyerahkan alat bantu dengar ke SLB, salah satu SLB di Bali. Dan itu aku Mm-mm. nangis banget karena sebenarnya banyak banget yang orang tuanya mampu, mampu Mm-mm. dalam artian materi loh ya, tapi mereka tidak mau aktif dalam menggali informasi untuk Mm-mm. anaknya, untuk solusi anaknya, dan mereka dianggap aib. Akhirnya mereka ditaruhnya di SLB. Ya Oh, udahlah, ambil jalan cepet gitu istilahnya. Gitu. Itu aku ngelihatnya tuh kayak ya ampun, aku sangat beruntung loh ya. Aku mm. beruntung banget istilahnya beruntung bisa cari solusi yang cepat, aku bisa berpikir ke situ. Terus untuk anakku, dan aku beruntung anakku hanya kekurangan pendengaran karena dengan aku ikut komunitas itu banyak banget yang apa mengidap hal-hal yang lain, kekurangan yang lain gitu, misalnya mata atau kebocoran jantung itu banyak banget, dan itu yang bikin aku semangat dan mensyukuri kekurangan apapun yang dimiliki Kalista, Mm. kayak apa ya, kayak bangga gitu. Mm. Kayak jadi kebanggaanku. Nah, jadi kekhawatiranku untuk masa depannya dia bullshit kalau aku bilang nggak ada sekarang. Kalau dulu Mm. iya banget, worried banget. Tapi kalau sekarang aku bilang eh, nggak worried, bullshit. Mm. Ada, tapi kayak lebih yakin. Karena apa? Aku sudah melalui dari dia tidak bisa bicara. Aku Mm. bisa bikin dia bicara. Mm. Dari dia tidak bisa bahasa Inggris, aku bisa bikin dia bisa sekolah Cambridge dengan Mm. berbahasa Inggris Mm. gitu. Jadi aku sih yakin, maksudnya aku pasti bisa bikin dia sosok pribadi yang berguna gitu. Maksudnya kayak dia Aku juga pasti bisa yakin. untuk, kenapa? Aku juga yakin kok. Iya He's smart, gitu. dia Iya. cantik banget dan pintar. Oh iya Ci, aku juga mau sharing sebentar. Tadi kan pas aku sharing kita mau live IG ini, ada salah Mm-mm. satu temanku Alul dari Jakarta. Dia DM aku, Mm-mm. dia sharing tentang keponakannya dia yang memiliki kebutuhan khusus juga dalam kasusnya Mm-mm. autism. Nah dia tuh sharing Uh-uh. gimana the biggest support adalah dari keluarganya, dari orang tuanya terutama. Mm-mm. Dan sekian banyak biggest support, dari sekian banyak support yang dilakukan oleh orang tuanya, eh, satu yang paling dia tekankan sih sama, pokoknya di berbagai kesempatan dia cerita ya, di berbagai kesempatan dia Mm. cerita bahwa setiap orang yang dia temuin, itu dia selalu kasih pemahaman ke orang-orang bahwa she's okay, he's okay, dia baik dan dia mempunyai kesempatan dan juga hak yang sama untuk diterima di society gitu loh. And you know what? Dia sekarang lulus di Universitas Indonesia jurusan engineering, bahkan sebelumnya dia ditawari beasiswa dari Rusia untuk teknik nuklir. Aku tuh bacanya tuh yang I was like,
Oh my God, kayaknya ini aku harus sharing ya sama teman-teman Iya, kolega iya, CVV juga bahwa ya memang berangkat dari gini apa namanya privilege itu mungkin tidak semua orang punya ya Ci ya. iya, Yang mampu ada yang enggak, tapi saya rasa semua orang tua itu akan berangkat di start yang sama iya, yaitu membuat atau mempersiapkan anaknya menjadi lebih tangguh di masa depan. Kalau aku rasa bener, itu kuncinya sih. bener. Thank you Iya, banget. sebenarnya itu bukan masalah materi. Materi itu bisa dicari, beneran. Mm-mm. Materi itu bisa dicari. Tapi kalau satu, kita nggak ngeset goal itu penting banget dari awal. Karena apa? Kita memilih memilih jalan, memilih keputusan yang nggak mudah gitu loh. Mm-mm. Once kita udah memutuskan sesuatu, kita kan harus bertanggung jawab. Apalagi Mm-mm. nih namanya nyawa ya. Mm-mm. Jadi itu tanggung jawabnya tuh besar banget. Jadi Mm-mm. walaupun once lu punya duit pun, tapi kalau misalnya lu tidak bertanggung jawab atas keputusan yang lu ambil untuk anak lu juga nggak akan bisa gitu. Kayak Mm-mm. gitu. Jadi strugglingnya bukan karena materi, bukan karena dia mampu atau tidak, enggak. Dan Mm-mm. dan dan orang tua yang kayak dikasih ke satu hal, orang tua yang dikasih titipan anak spesial itu berarti orang tua yang memang kuat dan mampu, dan orang tua yang spesial gitu loh. Mm-mm. Dan tapi you know what, dengan Kalista, dengan kejadian Kalista ini benar-benar mengubah personalitiku, percaya Mm-mm. atau tidak. Iya, kamu udah kenal aku ya, udah lama banget. You know me so well. 10 tahun Jadi yang udah, lalu Anda seperti apa? 10 tahun sekarang seperti iya, apa ya? iya, jadi kayak apa, satu, kesabaran, kedua, kedisiplinan. Itu ngerubah aku jadi orang yang lebih disiplin. Ketiga, ngerubah aku untuk jadi orang yang punya cita-cita gitu. Hmm. Ngerti nggak? Jadi semua orang sih punya cita-cita, cuma aku orangnya kayak ya udah, I love for Dari today slow. gitu. Jadi nggak, aku nggak ngeplan sesuatu buat masa depan atau apa gitu. Semenjak ada Kalista, Kalista tuh kayak ngajarin aku buat kayak aku harus planning apa buat anakku, apa yang harus aku ambil langkahnya, dan mempelajari sedetail mungkin apa yang terjadi sama dia dan apa solusinya, dan menjalani terus konsistensinya bagaimana, karena Hmm. konsistensi itu banyak banget setannya dan banyak banget hambatannya. Rasa males kita itu loh, Hmm. capek kita, kalau misalnya kita masalah kan bukan cuma masalah Kalista doang ya, apalagi marriage life yang kayak complicated banget, belum lagi sama uh, Sabar. Bang Ai lagi nggak nonton. Jadi marriage life tuh Dicontoh lagi. sangat-sangat complicated. Iya, belum lagi masalah anak, belum lagi kita punya keluarga sendiri, ya kan? Belum lagi status kita sebagai menantu, status sebagai ipar, status Hmm. sebagai sosial, teman-teman, ya, social life kita. Belum lagi sama suami sendiri, belum lagi anak dua, Hmm. gitu. Bagikan langit di sore hari. Jadi bener-bener kayak langit dan bumi banget gitu. Jadi kayak complicated banget, tapi uh, mungkin kalau nggak karena Tuhan juga, aku kayak kehilangan arah juga gitu loh. Jadi Hmm. emang Tuhan menuntun aku kayak aku start dan fokus, dan itu butuh kerjasama antara Hmm. suami dan istri. Dan kayak temenmu bilang itu, full support itu bukan hanya istri atau ibu yang melahirkan, kan Hmm. bikinnya berdua ya, iya kan? Bikinnya berdua, jadi tanggung jawabnya ya berdua gitu. Ya. Jadi suami juga ya aku paksa, aku paksa juga untuk mensupport, dan ya nggak mungkin juga seorang suami nggak support istrinya atau apalagi buat anaknya. Dia support banget dan menyerahkan, kayak ya udah, mau Kalista mau dia, bukan mau dia apain, maksudnya kayak pilih sekolahnya bagaimana, cara terapinya Hmm. bagaimana, itu diserahin ke aku. Jadi dia nggak Hmm. ikut-ikut supaya tidak terjadi pertengkaran rumah tangga gitu kan. Hmm. Kayak Jadi gitu. Mas Ines Jadi punya peran sendiri untuk membesarkan Kalista ya. iya, enggak. Kalau tanpa suamiku, lagi nonton nggak dia tuh? Kayak dia denger sih. Kalau tanpa suamiku sih aku kayaknya nggak kuat juga. Hmm. Karena ada momen yang saat kita bener-bener lelah banget.
Hmm. lelah banget, bosen banget, banget. Karena setiap minggu itu kalau di dalam terapi kita ada targetnya. Hmm. Misalnya, mamah. Mamah itu kan tidak bisa digantikan sama siapapun. Mamah ya mamah, tapi mamah itu banyak, ada ibu, mamah, mami, bunda, ya kan? Jadi Hmm. aku terapi Kalista untuk dia mengerti dan paham mami itu siapa dan bagaimana cara bicara itu adalah 3 bulan. Hmm. Jadi mami adalah mami, mbak nggak bisa dipanggil mami gitu. Jadi Hmm. dengan segala cara, fotoku tuh ya, aku print foto, aku crop bagian muka, terus aku pasangin stick. Jadi kayak bercerita, kayak aku Oh, masuk masuk ke dunia dia dengan cara bermain tapi hmm. sambil belajar kayak gitu. Hmm. Dan jadi aku jadi lebih kreatif Hmm. mencari celahnya Kalista, apalagi anak kecil kan mudian kan. Hmm. Hmm. Kemudian terus dia merasa kenapa aku harus belajar sedangkan adiknya bisa nonton kayak gitu. Hal-hal yang seperti itu ya strugglingnya di situ sih prosesnya gitu. Nah, Ci, Tapi eh, Cici kan aktif banget entrepreneur, kesana kemari, weh, sosial juga ada. Palu Gada cuy. Tadi tadi aku Palu baca Gada. pesan juga tuh dari struggle-nya ya. Struggle-nya nggak bisa dibayangin, tapi dia tetap bisa bikin orang lain ketawa. Nah, Ci, gimana sih cara membagi waktu gitu antara your life, membesarkan Kalista dan juga Au dengan suami dan juga keluarga? Good question, guys. Ngupil dulu. Gimana, Pak? Antar ingusnya keluar. Kan biar nggak tegang-tegang ya. Kan nggak boleh nangis mulu kan. Jadi pertama, personalitiku itu adalah cheerful, satu. Mm, Jadi even aku punya masalah pun nggak sepenuhnya bisa menutupi, tapi aku bisa mengalihkan ke teman-teman. mm, mm, Memang kita udah berkeluarga, tapi aku punya syarat sama suamiku mm, dan aku menemukan konsep, mm, menemukan konsep karena selama terapi itu Kalista bayangin tidak ada libur. Senin ketemu Senin lagi itu setiap hari aku harus terapi dia dari mm, mulai dia implan setiap hari. Walaupun dia sudah amat terapis ya, terapis siang, aku pasti terapi dia malam. mm, Seluruh rumah nih isinya stiker muka aku, muka bapaknya lah, muka adeknya lah, pokoknya mm, boneka apa segala macam mainan aku beli yang berhubungan untuk goalku. mm. Goalku itu dalam artian target target pada saat terapi ya, gitu. Jadi pada saat itu uh, kan hilang lagi gue. Oh, apa tadi? Bagaimana Kayak cara membagi lu lah ya. waktu? Nah, ya. Terus akhirnya di sana gue stuck. Dami. Gesrek. Gesrek adalah jalan ninja. Jadi Anyway, di terus so anyway, jadi saat itu gue menemukan formula yang benar-benar efektif gitu. apa itu? Apa itu? Jadi karena setiap hari itu kan bosen banget dan Mm, kita juga nggak mungkin ngurusin anak doang kan. Memang waktu itu gue ibu rumah tangga yang mm, benar-benar nggak kerja, cuma jualan online sesuai mood doang. Jadi kalau mm, moodnya bagus baru jualan, kalau enggak ya enggak gitu. Jadi semua waktu aku serahin ke Kalista khusus. Adiknya pun aku serahin waktu itu aku babysitter supaya ada mm, yang ngurusin kan. Terus jadi aku fokus ke Kalista. Itu rasanya capek, lelah, marah, emosi. Mungkin kalau yang sudah jadi ibu-ibu udah ngerti ya, kalau ngehandle anak pasti marah seharian. Pasti bawaannya emosi. Nggak akan ada bisa istirahat. Nggak akan ada bisa me time. Oh, big no-no itu. Itu nggak akan ada. Jadi 1 tahun aku dedikasikan hidupku untuk Kalista. Nggak 1 tahun juga. Maksudnya kayak fokuskan di 1 tahun itu. Aku nggak jadi, aku melupakan diriku, nggak ada mm. perawatan, nggak ada apa, pokoknya untuk Kalista terbaik untuk gimana terapinya segala macam. Dan itu aku stuck di tengah-tengah, kayak nggak tahu apa yang harus aku lakukan karena targetku kok tidak tercapai, kok kayaknya susah banget ngajarin cuma satu kata gitu loh. Dan akhirnya aku nemuin formula. Mm, Sebelum aku menterapi Kalista, aku harus membahagiakan diriku sendiri secara mental gitu. mm, Nah, itu formulaku
yang aku temukan setelah aku berapa bulan terapi Kalista. Hmm. Jadi, misalnya nih, aku mau terapi Kalista, aku harus bikin happy aku sendiri. Misalnya, duit nggak selalu banyak kan ya? Nggak Hmm. selalu banyak. Kalau misalnya lagi nggak punya duit, cukup nonton Korea drama. Saat itulah aku suka opa-opa semenjak itu. Jadi, aku nonton Korea Lee Min drama. Ho dan teman-temannya. Ya, ya, ya. Hanya sesimpel itu kebahagiaan ibu-ibu di rumah gitu loh. Nonton Korea drama, tanpa diganggu anak-anak. Jadi aku di kamar pada saat anak-anak tidur siang gitu misalnya. Kan waktu itu kecil-kecil masih ada tidur siang, sekarang udah enggak. Waktu mereka tidur siang, jadi aku nonton Korea drama, terus malam aku udah nyiapin jadi mentalku. Jadi kayak fresh untuk ngajarin Hmm. Kalisa itu fresh gitu. Jadi nggak yang dengan dengan emosi dan dengan amarah Dengan, gitu ngajarinnya. dengan Itu berguna banget. ya, Dan ya. itu berguna banget buat aku. Nah, mungkin kalau misalnya orang-orang lain belum tentu sama sih ya. Jadi ya find your happiness aja lah, your own happiness itu kan yang tahu kita sendiri apa Hmm. gitu. Kayak gitu Jadi itu manjur banget. tapi memang kayaknya itu kayaknya berguna untuk semua orang deh. I mean like apapun yang akan kita kerjakan ke depannya itu pasti akan berhasil dan kita tercapai goalnya apabila kita mempersiapkan diri kita sendiri gitu loh. Kayak misalnya Iya, knowledge kita lebih banyak atau bikin happy kita, iya, mood kita jadi naik gitu kan. Lagi jadi ada bagus. penting Ah, sih. apalagi aku orangnya suka hangout kan, jadi aku bikin perjanjian sama suamiku setiap hari Sabtu aku libur, beneran kayak orang orang kerja. Jadi setiap Sabtu itu adalah me time. Terserah aku mau ke salon kah, aku mau sama teman-teman, aku mau nonton sama teman-teman. Pokoknya itu waktunya suamiku deket sama anak-anak. Karena pada saat momen itu Kalista nggak mau dipegang sama sekali sama dedinya. Oh Nah, di gitu. situ masalah lagi, itu waktu itu Timbul. masalah banget. Jadi dia bener-bener lengket banget sama aku, mungkin karena di saat Kalista butuh itu aku ada selalu ada gitu loh, Dam. Hmm. Jadi dia nggak akan berpikir untuk dedinya pasti bisa membantu dia, nggak. Nah, Hmm. semenjak itu aku setiap hari Sabtu itu adalah urusan dedinya, terserah dia bagaimana cara menterapi anaknya, pokoknya aku kayak nyerahin bahan, nyiapin Hmm. bahan-bahan materi, apa yang harus dia pelajari, terus udah deh terserah dia deh gimana caranya, ya udah aku pergi aja gitu. Dan itu kayak working banget buat kita secara family utuh utuh kayak ya aku dapat my own happiness, tetap jalan sama teman gitu kan walaupun once a week, tapi itu berguna banget buat ya kalau lu bisa tanya deh ibu-ibu yang ibu rumah tangga gimana hektik dan stresnya, apalagi Hmm. dengan berkebutuhan khusus kan, Hmm. kayak ya gitulah gitu. Makanya Iya itu sih. salah satu support suamiku Peran suami juga penting banget nih. Ci, banget. kalau misalnya Ai nonton sekarang, what you want to say? Ah, belum jawab gue udah nangis. Oh, Ai kayaknya nonton sih. Kayak nonton ya dia ya. um, Kalau suamiku nonton, mungkin dia denger aku sih, dia di depanku. Kalau suamiku nonton aku mau nyampein apa ya? Aku um, gak kuat mau ngomong. Oke, Gila Dami pertanyaannya ah. oke. Tapi Kalau gitu ya, last ya question. tapi aku mau jawab, aku mau Oke, oke, jawab. oke. Kamu jawab. Aku mau Oke. jawab. Gimana, gimana? Ya, jadi aku mau bilang sama suamiku terima kasih. Terima kasih karena sudah 40 memilih aku. ya. Oke, oke, oke. Dipercepat ya. Terima Ya. kasih sudah memilih aku sebagai istri karena kita kehidupan kita tuh buat nikah juga susah banget dari restu dan segala macam. Terima kasih sudah berjuang memperjuangkan aku. Terima kasih sudah mensupport aku dan mempercayakan anak-anak kepada aku. Itu sih singkatnya.
Sedih Thank you banget. so much sudah sharing. Mudah-mudahan bermanfaat ya buat keluarga di sana, buat Iya, orang tua yang kebutuhan khusus ya. ya Thank you mudah-mudahan so much. informasiku itu ya bermanfaat ya. Thank you Dami.